Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tutorial web, kembali berjumpa. Tentu saja masih bersama tutorial web, channel cara membuat, mengelola, dan menghasilkan uang dengan menggunakan website. Pada video kali ini, seperti konsep kita ya, tentu saja kita akan bahas cara membuat website dan juga dilanjutkan dengan cara mengelola dan bagaimana cara kita menghasilkan uang dari website tersebut. Dan kali ini kita akan kembali membuat website jenis sosial media. Tapi sosial media ini khusus untuk teman-teman yang serius untuk berbisnis. Karena kenapa? Karena memang websitenya punya harga yang cukup lumayan ya. Harganya hampir sekitaran 8,5 jutaan. Dan kita akan tunjukkan websitenya. Tapi untuk teman-teman yang serius, sebenarnya untuk modal sekian itu tidak masalah ya. Dengan modal yang dikeluarkan untuk source code-nya saja 8,5 juta dan ditambah dengan domain dan hosting. Karena memang untuk membangun sebuah website itu kita butuh 3 komponen penting. Yang pertama adalah source code-nya atau platform yang akan kita gunakan untuk membangun website tersebut. Untuk selanjutnya kita membutuhkan hosting untuk menyimpan file-filenya. Dan yang terakhir adalah nama domain sebagai branding bisnis kita dan juga sebagai alamat yang bisa kita akses melalui internet. Jadi itulah komponen penting yang harus kita siapkan untuk membangun sebuah website. Nah, bicara masalah website, kali ini kita akan kembali membuat sebuah website jenis sosial media seperti halnya Facebook ya, yang bisa teman-teman gunakan, dan sekaligus juga kita akan jelaskan dari mana sih penghasilan mengelola website tersebut. Dan kali ini kita akan membuat website ya yang diberi nama social engine. Social engine ini atau biasa dikenal dengan SE ya, adalah salah satu penyedia layanan developer website jenis sosial media yang dikenal dengan social engine ini. Dan untuk social engine ini sendiri ada 2 jenis ya teman-teman, jangan sampai salah pilih ya. Ada yang social engine jenis PHP dan ada juga social engine manage. Perbedaannya, untuk social engine PHP kita akan mempunyai scriptnya atau source code-nya, dan kita harus menyediakan hosting sendiri dan juga domain tentunya. Sementara untuk manage kita tidak perlu menyiapkan hosting, kita hanya mempersiapkan nama domain saja karena hostingnya sudah mereka siapkan, tapi kita tidak memiliki scriptnya, langsung terinstall di hosting mereka seperti itu. Tapi untuk teman-teman yang ingin belajar ya, saya rekomendasikan untuk memilih versi ini. Dan juga harganya juga akan jatuh lebih mahal ya. Karena apa? Karena untuk versi manage ini teman-teman bisa lihat ya biayanya, dari mulai tawaran terbaik ini dari mulai 49 US per bulan, dan ada juga dengan dikasih berapa ya, ini 4 giga, dan juga ada 89 US per bulan, ini per month soalnya per bulan, dan juga ada 149 ya sampai dengan 249. Kalau dikalikan 1 tahun itu sudah berapa, jadi jatuhnya itu akan sangat mahal sekali. Sementara untuk versi PHP-nya kita bandingkan dulu ya. Nah, ini ada Musical 349 dan bestsellernya ada dengan biaya 549. Harganya ini belum termasuk PPN dan juga ada esensial. Nah, perbedaannya teman-teman untuk advance ini ya, ini sudah lengkap sekali, dilengkapi dengan plugin-plugin yang siap teman-teman gunakan, dan plugin inilah yang akan nantinya menambah penghasilan teman-teman. Jadi kalau saya rekomendasikan teman-teman pilih yang ini. Jatuhnya ini
untuk harga rupiah sekarang atau rate sekarang itu sekitar 8,5 jutaan kurang lebih ya. Diperkirakan dengan rate 15 ribuan. Karena kita juga akan kena biaya untuk PPN-nya seperti itu. Ditambah lagi teman-teman untuk membeli ini ya, tentu saja teman-teman harus punya kartu kredit minimal atau juga PayPal atau juga alat transaksi lainnya yang bisa teman-teman gunakan untuk membeli produk-produk luar seperti itu. Baik, apa saja yang akan teman-teman dapatkan dengan membeli atau dengan berinvestasi sebesar itu ya. Teman-teman tentu saja akan berbanding lurus ya penghasilannya. Teman-teman akan mendapatkan keuntungan dari website tersebut. Kita lihat apa saja keuntungannya dalam bentuk uang nantinya. Kita lihat di sini ya, ada penjelasan. Ini saya tidak akan menjelaskan di bawah ini ya, karena ini teman-teman bisa kontrol sendiri ya. Nah, yang penting karena namanya bisnis, tujuan kita tentu saja penghasilan. Dari mana ini? Kita lihat ini penjelasannya, ada hal yang berhubungan dengan monetisasi. Jadi di sini dijelaskan, you can monetize your site through member subscription or selling AdSpice. Artinya kita dapat memonetisasi atau menghasilkan uang dari website ini dengan menggunakan website ini. Yang pertama adalah dari member ya, dari sistem membershipnya, dan keduanya dari menjual AdSpice atau spice iklan. Nah, di sini. Tetapi ya, di sini juga ada keterusannya, yaitu but it doesn't have to stop there. Tetapi tidak berhenti sampai di sana untuk menguangkan ini atau menghasilkan uang ini. Ini juga bisa tidak ada batasnya. Apapun yang kamu pilih di sini untuk memonetisasi komunitas ini atau website search engine ini atau social engine ini bisa membantunya. Artinya bukan hanya sebatas menyediakan AdSpice saja atau iklan saja dan juga menjual menjual membership saja. Masih banyak peluang-peluang yang akan kita dapatkan dengan mengelola website ini. Berapa sih sumber penghasilan atau kemungkinan penghasilan yang akan kita dapat? Untuk penghasilan di dunia online ini sebenarnya tidak ada batasan, teman-teman. Bisa dibayangkan, misalkan website ini kita pasang dengan script iklan dari Google AdSense dengan pengunjung misalkan rata-rata 1 juta per hari dengan member sekian, dan bisa kita bayangkan itu berarti kita rata-rata 1000 US per hari ya, dan bisa dikalikan. Jadi di sanalah, dan intinya kita harus memikirkan bagaimana agar website ini banyak pengunjung, itu saja. Jadi untuk penghasilan itu akan otomatis kita dapatkan ketika websitenya sudah ramai. Jadi untuk langkah awal jangan melangkah ke sana, jangan memikirkan ke sana. Yang penting kita punya websitenya dulu sebagai alat untuk menghasilkan uang. Selanjutnya bagaimana memperjuangkan agar website tersebut bisa banyak pengunjung. Nah, kita lihat dulu ya sebelum ke cara pembuatannya, karena mungkin teman-teman juga akan malas untuk melihat cara pembuatannya ketika teman-teman tidak tahu fungsi dan manfaat dari memiliki website jenis ini, seperti itu. Dan untuk modalnya sendiri seperti yang telah disampaikan tadi ya, bahwa kurang lebih sekian, mungkin sekitar 15 jutaan di awal itu harus sudah teman-teman siapkan untuk dana awalnya, dan kesananya akan berkembang sesuai dengan perkembangan websitenya. Tapi jika teman-teman mengelolanya dengan serius sehingga banyak pengunjung dengan cepat, maka teman-teman akan cepat kembali modal, seperti itu. Baik, kita lihat untuk demonya ya teman-teman. Untuk demonya seperti ini. Jadi ketika teman-teman sudah menginstal, maka teman-teman akan melihat tampilan seperti ini jika sudah terisi member. Dan kita lihat saja, kita salah satunya seperti ini ya. Contohnya, nah ini member, ini tampilannya sudah seperti Facebook sih sebenarnya kalau kita masuk ke dalam. Baik, dan inilah plugin-plugin yang sudah terpasang jika kita memilih paket yang social engine yang ini ya, yang harganya 549 ini. Tapi ketika kita memilih yang ini, teman-teman lihat ini tidak ada plugin yang dipasang ya.
Baik, seperti itu. Jadi secara otomatis secara otomatis kita akan mendapatkan keuntungan dari ini. Dan saya sarankan teman-teman lebih baik memilih yang harga 549 US atau kisaran 8,5 jutaan. Baik, seperti itu sekilas ya tentang gambaran dari website ini. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke cara pembuatannya, karena kebetulan saya udah ada shortcode-nya dan pastinya saya beli ya, karena saya juga memiliki lisensinya, dan teman-teman bisa buktikan nanti saat kita membuatnya saya punya lisensinya. Baik, kita masuk ke cara pembuatan. Baik teman-teman, kita masuk ke cara pembuatan. Pastikan teman-teman untuk mengikuti tutorial ini, teman-teman sudah membeli scriptnya. Jika teman-teman tidak bisa membeli sendiri, saya insya Allah bisa membantunya, atau juga bisa memilih paket siap pakai. Artinya teman-teman sudah tinggal pakai saja. Teman-teman akan mendapatkan domain, hosting, dan juga shortcode-nya tentunya, dan teman-teman juga akan dibantu bagaimana cara mengelolanya. Artinya udah paket siap pakai plus tutorialnya. Baik, kita akan menggunakan hosting ini ya teman-teman. Kita akan menggunakan hosting dari Hostinger ya, karena kita kebetulan menggunakan ini, karena untuk mengonlinekan ini agak sedikit rumit juga untuk mencari hosting yang cocok. Dan kita akan membuat sebuah folder dulu, namanya apa ya, kita buat saja namanya misalkan ya medsos lah. Oke, kita buat medsos. Nah, seperti itu ya, medsos, karena kita tidak akan menggunakan domain utama ya. Untuk selanjutnya kita cari medsos yang sudah dibuat ya. Nah, ini teman-teman, nah, masih kosong, dan kita unggah filenya. Kita cari file di komputer atau di laptop teman-teman, itu saja yang sudah dibeli ya, ini teman-teman, dan kita unggah filenya. Filenya tidak begitu besar ya, hanya 19,7 MB saja, atau kurang lebih 20 MB. Sebelum diekstrak dan kita unggah, tunggu sampai selesai. Baik, nah udah selesai. Selanjutnya kita ekstrak dulu ya, ekstrak dulu. Caranya seperti ini, atau klik kanan juga bisa. Kita tunggu sampai pengekstrakan selesai. Sorry agak lama, karena memang ini kita tidak bisa cepat-cepat ya, prosesnya memecah file ini cukup lama. Nah, sudah selesai. Kita akan pindahkan, caranya move ya, kita pindahkan. Ini ada agak sedikit berbeda dengan cPanel, karena kita menggunakan hPanel ya. Nah, teman-teman sekalian belajar bagaimana mengolah file di Hostinger ya. Caranya seperti ini. Di medsos kita pilih, oke sudah, dan kita move. Oke, sudah pindah. Nah, sudah. Untuk selanjutnya kita harus masuk dulu ke hPanelnya dan membuat database. Baik, kita sudah masuk ke hPanel dan kita cari untuk membuat database. Nah, jadi tampilannya seperti ini ya kalau di Hostinger teman-teman. Jadi kita masuk dulu ke ini database, kita buat databasenya seperti biasa. Dan untuk masuk ke phpMyAdmin-nya juga agak sedikit berbeda. Sorry, untuk pembuatan database kita tidak akan tunjukkan, karena memang ini rahasia ya untuk databasenya.
Baik teman-teman, database-nya udah kita bikin. Untuk selanjutnya, untuk proses instalasinya, pastikan teman-teman sudah membaca aturan-aturan yang diberikan oleh Social Engine ya, tentang server apa saja yang support dan versi PHP berapa yang support. Jadi agar tidak ada masalah. Untuk selanjutnya kita masuk ke proses instalasi ya. Proses instalasinya seperti ini. Oke, sudah masuk. Nah, di sini teman-teman kita wajib memasukkan lisensi. Tapi mohon maaf, untuk lisensinya tidak akan kita tunjukkan karena lisensi inilah rahasianya ya. Dan inilah yang tadi bernilai sekitar 8,5 jutaan. Baik, kita lewat dulu ya, mohon maaf. Baik, lisensinya sudah kita masukkan. Bisa teman-teman lihat ini tidak ada masalah. Kalau misalkan teman-teman tidak punya lisensi resmi, teman-teman tidak akan bisa masuk ke proses instalasi selanjutnya. Dan untuk selanjutnya nah disinilah kita masukkan database-nya. Dan mohon maaf, untuk database-nya juga kita akan lewat ya. Seperti ini prosesnya. Di sini database dimasukkan username, dan di sini password, dan di sini mohon maaf, ini database, ini username-nya, dan ini password-nya. Dan kita akan lewat dulu ya. Baik, untuk database tidak ada masalah. Artinya sudah oke semua, teman-teman lihat ya. Dan kita tinggal continue. Sukses. Untuk selanjutnya kita masuk. Nah, di sini teman-teman tinggal masukkan judulnya apa ya, seperti itu, dan admin, email yang teman-teman gunakan. Ini kita wajib memasukkan password dengan syarat passwordnya itu harus yang sangat sulit sekali, campuran ya, campuran antara huruf besar dan kode ya. Seperti itu. Teman-teman pastikan punya password yang kuat, yang susah ditebak tapi mudah diingat. Dan untuk profilnya, profil adminnya nanti kita bikin seperti ini saja ya, admin, supaya mudah diingat dan disesuaikan time zone-nya, yaitu kita itu +7 ya. Kita cari ya +7. Oke, lanjut. Sudah selesai. Artinya congratulations, you are ready to go. Artinya kita sudah siap untuk masuk ke. Baik, sudah selesai teman-teman. Nah, sudah jadi media sosial seperti itulah. Dan untuk selanjutnya kita masuk ke admin panelnya di sini. Dan untuk selanjutnya kita akan memasukkan plugin yang dibutuhkan. Kita lihat ya. Di sini kita lihat contoh. Di sini belum ada, hanya member dan invite saja ya. Baik. Jadi belum ada plugin yang kita butuhkan. Baik, untuk selanjutnya kita akan memasukkan plugin. Dan dengan harga yang tadi itu kita sudah termasuk pluginnya ya. Manage package. Jadi setidaknya teman-teman ya, setidaknya lah harus sedikit memahami, walaupun pasif ya, bahasa Inggris gitu ya. Karena memang seluruhnya menggunakan bahasa Inggris. Kalau teman-teman sudah sedikit menguasai yang berhubungan dengan bahasa, teman-teman akan mudah ya sebenarnya. Nah, kita masukkan seluruh saja ya ini. Nah, ini file-filenya dalam bentuk tar ya, ekstensinya. Baik,
kita tunggu. Jadi prosesnya seperti itu untuk aktivasi. Udah ya, udah semua. Continue. Oke, continue. Kita tidak akan menggunakan FTP connection ya, langsung continue. Nah, tunggu ya. Copy file sudah sukses, tinggal update database-nya. Selesai, udah selesai. Baik, kita cek apakah sudah masuk pluginnya. Sudah teman-teman. Untuk pasang iklan, untuk album, untuk invite, forum, video. Baiklah teman-teman, sekarang kita sudah punya sosial media sendiri. Nah, untuk teman-teman yang tertarik bisa membeli shortcode-nya sendiri. Jangan lupa sudah memiliki domain dan hosting, atau jika teman-teman tidak punya keahlian di bidang ini, walaupun misalkan teman-teman sudah lihat tutorialnya, sebenarnya tinggal lihat sih, tinggal ikuti tutorialnya, dan pastikan teman-teman sudah memiliki source code-nya dari developer resminya ya, dengan perkiraan modal yang tadi disebutkan. Baik, untuk melihat, nah untuk sebentar tadi ada terlewat ya, bagaimana cara kita menguangkannya atau memonetisasinya. Nah, disinilah teman-teman kita bisa menambah iklan, dari mulai manage ad campaign, kita dari mulai membuat, misalkan contoh kita buat satu ya, kita buat satu ini, dari mulai start date-nya kapan, taruhlah dari mulai sini ya, misalkan tanggal berapa sekarang. Nah, dari mulai nih misalkan ya, dari mulai jam 1.00 PM misalkan ya, dan biarkan ini semua sudah selesai, dan udah selesai. Nah, baik, kita edit ya. Sudah. Nah, seperti itu teman-teman. Sekarang kita memilih temanya ya. Misalkan landing page-nya pilih yang mana, pilih yang ini. Ya, kita coba-coba sajalah.
Untuk melihat hasilnya kita harus keluar dulu. Nah, inilah jadinya teman-teman. Seperti itu. Baik. Jadi tampilannya langsung ke sini. Oke, atau kita masuk lagi. Oh, masuk. Jangan sampai lupa passwordnya. Masuk. Nah, admin, coba kita ganti lagi ke yang satu ya. Nih. Nanti kita keluar, berubah kan. Nah, jika sign in maka akan tampil yang ini. Nah, jadi terserah teman-teman mau memilih tampilan yang mana. Nah, itulah teman-teman, untuk teman-teman yang tertarik memiliki media sosial seperti ini, teman-teman bisa mengikuti tutorial ini, atau untuk paket siap pakainya tinggal baca di deskripsi ya. Paket siap pakainya teman-teman bisa memperkirakan biayanya dengan harga yang teman-teman lihat ya. Kali lagi ini ditambah dengan domain hosting, dan juga tentu saja ada biaya instalasi dan lain sebagainya ya. Diperkirakan seperti itu, tidak akan jauh lah. Jadi teman-teman tinggal menghubungi kalau memang tertarik, dan keuntungannya teman-teman akan mendapatkan tutorial langsung dari kami, apalagi jika teman-teman masih newbie. Baik, semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi untuk berbisnis di dunia maya ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Jika ada pertanyaan silahkan langsung tinggalkan komentar. Insya Allah kalau saya mampu akan saya jawab. Kalau tidak mampu, mohon maaf ya, saya tidak akan menjawab yang tidak mampu. Oke. Mohon maaf atas segala kesalahan. Jika teman-teman belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.